Mari berdoa. Ya Allah, jadikan kami semua rendah hati, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan boleh melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi semua, shalom. Saya merasakan bahwa Tuhan itu baik. Apakah Anda juga demikian? Amin. Ya. Mari kita share screen supaya kita langsung pada materi untuk pokok bahasan suplikasi. Tolong beritahu kalau sudah oke, ya. Apa sudah oke? Sudah, Pak Pendeta. Oke. Ingat, jangan pernah lupa ya. Dan amalkan informasi kehendak Tuhan berikut ini. Semua kegiatan dan praktek beragama kita haruslah selalu ada dasarnya dari kitab suci. Jangan pendapat sendiri atau pendapat manusia. Nanti salah. Doa berempat mata dengan Yesus melebihi mujarabnya doa kelompok yang juga memang sangat penting. Tuhan hanya akan mengabulkan doa yang pelaku doanya adalah pelaku kehendak Tuhan. Tapi Tuhan sendiri mengatakan dalam Yeremia 13, kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Karenanya, doa yang berkualitas mengklaim janji Tuhan Yeskiel 36 sangat penting dan haruslah kita lebih banyak melakukannya. Contoh kualitas doa Yesus. Pertama, penuh dengan penyangkalan diri. Terus berempat mata saja dengan Bapanya di surga. Dengan tangisan, air mata, dan keluhan. Ia berdoa berjam-jam setiap hari. Ada kalanya semalam suntuk. Dan silih berganti, kalau ia berdoa berjam-jam, silih berganti, ia meditasi, ia beraudiensi, ia bersuplikasi, ia menyanyi lagu-lagu doa. Ministry of Healing halaman 52 menginformasikan ada 4 jenis kegiatan Yesus yang silih berganti dalam proses berdoanya berjam-jam setiap hari, yaitu meditasi, audiensi, suplikasi, menyanyi. Meditasi adalah berdiam diri sementara menunggu-nunggu sambil mengangankan, membayangkan, dan berusaha merasakan kehadiran Yesus, sosok berjubah putih di samping kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Audiensi yang kemarin kita sudah pelajari adalah sambil meditasi jalan terus. Lalu kita berusaha mendengarkan suara Tuhan, mengulang-ulangi dalam pikiran suara Tuhan itu yang terdapat dalam isi ayat tertentu yang sudah kita kuasai atau hafal. Jadi kita perlu menguasai atau menghafal isi ayat-ayat tertentu, menghafal isi ya, bukan menghafal perkatanya, menghafal isi ayat-ayat tertentu kitab suci, karena kita mau gunakan itu untuk beraudensi dalam proses doa berkualitas yang dicontohkan oleh Yesus ini. Mari kita dalami pengertian tentang suplikasi.
Apa suplikasi itu? Curhat hati, ya, curhat hati kepada Yesus yang berada di samping kanan. Suplikasi. Ini sudah biasa kita amalkan. Berdoa, yang bahasa biasa adalah kita berdoa. Komat kamit mulut, kita curahkan isi hati kepada Tuhan. Suplikasi, itulah suplikasi. Suplikasi adalah bercurah hati langsung kepada sahabat kita, Yesus, dengan menggunakan bahasa akrab. Bahasa akrab. Tuhan mengerti semua bahasa. Bahkan Matius pasal 6 ayat 8 menginformasikan bahwa sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Ia sudah lebih dahulu tahu apa yang kita mau minta. Jadi mencurahkan isi hati dalam bahasa akrab, bukan bahasa formal, formalitas, bahasa tinggi-tinggi, bahasa daerah, sejauh yang kita mampu ekspresikan perasaan kita atau keperluan kita. Ini contoh bahasa akrab, Daniel 9 ayat 4, Keluaran 32 ayat 31. Ada kata-kata yang seperti di sini. Ini Daniel. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Nah, ini contoh. Jadi ini bahasa akrab, menggunakan kata yang sebenarnya tidak ada arti, ya. Jadi bahasa akrab. Keluaran 32 ayat 31, demikian juga. Ada contoh bahasa akrab dari Musa ketika ia berdoa. Nah, curah hati dengan menggunakan cara Yesus bercurhat dalam Ibrani 5 ayat 7. Itu yang penting kita harus ketahui. Apa informasi Ibrani 5 ayat 7? Ini dalam hidupnya sebagai manusia, ini Yesus. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Bapanya di surga. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Doanya dikabulkan karena kesalehannya. Nah, suplikasi atau curhat, ini yang ketiga informasinya, boleh melalui lagu-lagu doa yang sudah dihafal. Isinya, kata-katanya sudah kita hafal, lagu-lagu doa. Dinyanyikan dengan sikap hati berdoa, penuh perasaan, lembut, sayup-sayup saja, tetapi hati yang sungguh-sungguh. Jadi curhat melalui lagu-lagu doa. Karena doa itu, lagu itu adalah doa. Ya. Jadi nanti baca-baca kesimpulan ini. Judul ini di komputer saya terhalang. Bolehkah dibacakan judulnya? Siapakah yang boleh membacakan judulnya? Nasihat. Nasihat Tuhan tentang curahat. 4 mata dengan Yesus. Nasihat Tuhan tentang curah hati kepada Tuhan hanya berempat mata. Ini. Ministry of Healing atau inspirasi atau firman Tuhan tidak selalu perlu runduk bertelut agar boleh berdoa. Kebanyakan Yesus bertelut kalau berdoa. Tetapi informasi inspirasi ini menekankan tidak selalu perlu runduk bertelut agar boleh berdoa. Tumbuhkan kebiasaan berbicara dengan juru selamat ketika Anda sendirian, ketika Anda sedang berjalan, ketika Anda sedang sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Apa ini mungkin? Mungkin, bisa. Sementara cuci piring, kita kontak hati dengan Tuhan, kontak batin dengan Tuhan. Atau sementara kegiatan lain,
Hati kita kontak batin dengan Tuhan. Hati aja yang dikontak dengan Tuhan. Biarlah pikiran terus-menerus terangkat dalam permohonan yang tidak kedengaran untuk memperoleh pertolongan, memperoleh terang, memperoleh kekuatan, memperoleh pengetahuan. Biarlah setiap nafas menjadi doa. Nah, bagaimana bisa ya setiap nafas menjadi doa? Kontak batin dengan Tuhan. Kontak batin dengan Tuhan adalah meditasi. Angankan ia ada di samping kanan, walau hanya sedetik ada Tuhan. Anda terkontak batin dengan Tuhan. Kalau kesempatan berikut, detik berikut, atau 5 detik berikut, atau 1 jam berikut, kontak batin lagi dengan Tuhan. Angankan ia ada di samping kanan, rasakan, berusaha merasakan kehadirannya. Step to Christ halaman 98-99, berdoalah di tempat tersendiri. Sementara Anda mengerjakan pekerjaan setiap hari, biarlah Anda sering hati terangkat kepada Allah. Kontak batin dengan Tuhan ini. Seperti itulah Henokh berjalan dengan Allah. Kita semua tahu cerita Henokh, biografinya. Dia sekarang ada di mana? Dia sekarang ada di surga. Sedang melihat lewat televisi surga kegiatan kita, kegiatan 24/7 pada pagi ini. Seperti itulah Henokh berjalan dengan Allah. Seperti apa ya, yang bagaimana? Setiap nafas jadi doa. Setiap nafas jadi kontak batin dengan Tuhan. Seperti itulah Henokh berjalan dengan Allah. Tidak heran, begitu akrab ia dengan menyatu gitu ya, menyatu dengan Allah, sehingga ia diangkat hidup-hidup. Sampai sekarang ia ada di surga. Nah, jadi doa yang tidak kedengaran ini naik bagaikan dupa yang berharga di hadapan takhta anugerah. Setan tidak dapat mengalahkan siapa-siapa yang hatinya tinggal dalam Allah seperti ini, yaitu menjadikan setiap nafas kontak batin dengan Tuhan. Boleh dibacakan lagi judul ini, nasihat Tuhan tentang apa ya, ini terhalang di Nasihat Tuhan tentang curhat empat mata dengan Yesus. Oke, ini nasihat Tuhan tentang seperti apa atau bagaimana surat empat mata dengan Yesus. Masih seperti kutipan sebelumnya, tapi dalam bahasa yang lain dan penekanan yang lain. Tidak ada waktu dan tempat yang tidak cocok untuk Anda menyampaikan permohonan kepada Allah. Coba diperhatikan ini. Tidak ada waktu, berarti kapan saja. Tidak ada tempat, ya berarti di mana saja. Kalau pemanjat pohon kelapa sedang di atas pohon kelapa, bolehkah ia berdoa? Ya boleh, menurut nasihat Tuhan ini. Di kerumunan orang di jalan, di tengah-tengah kesibukan bisnis, kita bisa menaikkan sebuah permohonan lewat kontak batin kepada Allah dan memintakan bimbingannya. Nasihat berikut. Kita boleh berbicara dengan Yesus sementara dalam perjalanan dan ia berkata, aku ada di samping kananmu. Percaya seperti ini. Kita dapat berkomunikasi dengan Allah dalam hati. Hanya kontak batin aja dengan Tuhan. Angankan, pikirkan dan angankan ia ada di samping kanan. Ketika Anda melakukan itu, Anda sedang kontak batin dengan dia. Kita boleh berjalan, berteman dengan Kristus. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan setiap hari, kita boleh menafaskan kerinduan hati kita yang tidak kedengaran di telinga manusia. Tetapi ucapan itu tidak dapat lenyap begitu saja di telinga Tuhan. Tidak ada yang dapat menyingkirkan kerinduan jiwa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menyingkirkan kerinduan jiwa, justru itu naik ke atas kesibukan jalanan, ke atas keributan mesin,
keributan deru kendaraan, dan lain-lain. Kepada Allah kita berbicara dan kita didengar. Doa kita didengar. Nah, bercurhat ini menyanyi lagu doa. Jadi boleh ekspresikan lewat bahasa, minta tolong Tuhan mengabulkan keperluan kita. Tetapi bisa juga seperti contoh Yesus dengan lagu-lagu doa. Lagu-lagu syukur, lagu-lagu doa, kita curhat kepada Tuhan. Kita curhat lewat lagu-lagu doa. Tuhan pimpinlah aku. Itu lagu doa minta pimpinan Tuhan. Matius 26 ayat 30 contoh Yesus sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus menyanyi. Inspirasi Ministry of Healing halaman 52 tentang Yesus. Pagi-pagi sekali banyak kali ia berada di tempat terasing. Dengan suara bernyanyi ia menyambut sinar pagi. Dengan suara menyanyi ia menyambut sinar pagi. Namun kita mungkin menyesal karena 2000 tahun lalu itu di zaman Yesus ada di Palestina. Belum ada tape recorder ya untuk merekam suara menyanyinya ya. Tapi yang pasti ia menyanyi dan mari kita contohi dia. Menyanyi. Jadi curhati keperluan-keperluan kita lewat menyanyi lagu-lagu rohani. Nah, ini menyanyi dalam hati atau menyanyi suara sayup-sayup. Dan menyanyi di kelompok yang sedang menyanyi, itu juga doa. Lagu pembukaan acara, lagu penutup. Menyanyi lagu-lagu doa adalah doa. Ini contoh lagu permohonan. Permohonan apa ya lagu ini? Kita masih pemula merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan. Maka mohonlah lewat lagu ini bisa. Ya Yesus berilah aku rasa hadirat-Mu. Konsep pada lagu ini minta Yesus mampukan kita merasakan kehadirannya. Karena dengan cara itu kita akan tercegah dari melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Ya kan? Kalau kita merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan, kita akan segan melakukan dosa. Dan kita akan menjadi menyenangkan hati Tuhan. Kalau ketua jemaat, kalau ada seorang pemuda tukang merokok, padahal kita tidak boleh merokok. Ada ketua jemaat di sampingnya, ya kan? Nggak mau merokok karena ada ketua jemaat. Ada Tuhan di samping kita, kita akan tercegah melakukan dosa kalau kita merasakan, percaya dan merasakan kehadiran Tuhan ada di samping kanan. Nah, jadi kalau kita tergoda melakukan sebuah kesalahan, itu berarti bahwa kemungkinan besar kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan. Makanya kita berani-berani melakukan dosa kesayangan. Nah, jadi untuk tercegah dari melakukan dosa, mari kita mulai dari sekarang, mulai dari lalu sebenarnya. Membiasakan diri merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan. Selalu dan senantiasa. Ini lagu berikut. Ekspresi bahwa kita merasakan kehadirannya. Nah, ini di lagu Sion ya. Tuhan ada di sampingku. Aku merasakan hadiratnya, haji, dan seterusnya. Ini lagu berikut, lagu pujian. Nah, tadi kita memuji Tuhan lewat ucapan masing-masing.
Tapi bisa variasi ya, bisa variasi menyanyi, semua menyanyi dan semua sudah memuji Tuhan ketika menyanyikan lagu pujian seperti ini. Ada banyak lagu pujian di lagu Sion, tapi seperti ini. Ku puji Tuhan yang jadikan gunung dan lembah. Ketika semua orang menyanyi, setelah selesai sampai ayat 3, maka kita sudah memuji Tuhan. Banyak pujian disampaikan dari bibir umat-umat Tuhan yang tulus ketika menyanyikan lagu ini. Nah, ini lagu permohonan pengampunan dosa. Nah, kita mohon pengampunan dosa di sesi pengampunan dosa. Satu saja ku ingini daripadamu ya Tuhan, baik oleh air maupun api, ku minta Tuhan sucikan. Nah ini mohon diampuni dosa, sucikan. Nah terus refnya, kornya, kalau boleh diulang-ulang ketika kita menyanyi di kelompok atau menyanyi sendirian, sucikanlah aku Tuhan. Ketika Anda menyanyikan lagu ini sungguh-sungguh, sayup-sayup, sangat menyentuh batin. Roh Suci benar-benar menggunakan lagu ini menyentuh batin kita. Dan kita memang menjadi sungguh-sungguh memohon keampunan. Nah, bisa saja mulut kita komat kamit mohon keampunan, tapi hati mungkin tidak. Bisa saja kan itu karena kita orang terbatas, karena dosa. Tetapi ketika kita menyanyikan sebuah lagu, maka alunan suara lagu itu, melodi lagu itu, digunakan Roh Suci, benar-benar menyentuh hati kita untuk benar-benar memohon pengampunan, menyesali dosa, dan memohon pengampunan. Lagu permohonan pengampunan dosa yang berikut ini ciptaan Edwin Orr. Selidikilah hatiku ya Tuhan, ujilah sekarang kepikiranku. Anda berdoa ketika menyanyikan lagu ini. Dan kalau Anda sungguh-sungguh, Tuhan dengar doa Anda lewat lagu ini. Nah ini lagu ketika kita minta disiapkan oleh Tuhan untuk mendengarkan khotbah atau mendengarkan firman Tuhan. Atau kita mau beraudiensi, kita menyanyi dalam hati lagu ini dulu. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku. Sungguh-sungguh mengucapkan kata-kata lagu ini adalah doa dan sungguh-sungguh itu menyebabkan doa kita didengar. Benar-benar Tuhan bersabda, Dia sendiri memampukan kita mengerti sabdanya itu. Dan seterusnya Anda masih boleh. Nah, jadi mungkin, oh ya benar, materi ini atau PowerPoint ini sedang direkam. Jadi siapa-siapa yang mau ya boleh datang kepada panitia atau siapa, lalu copy dan boleh baca-baca di rumah. Lagu-lagu ini masih ada lagi yang berikut. Tapi lagu Sion banyak sekali lagu-lagu doa. Jadi gunakan semua itu. Baik, kita sudah berakhir. Dan mari untuk beberapa saat kita praktekkan doa plus ini. Ini di kampus Unclub, kampus kita di Fakultas Teologi ya. Doa contoh Yesus ini, doa berkualitas tinggi ini itu dikenal dengan doa plus. Karena ada plusnya. Nah, mari kita praktek. Saya akan pandu Anda untuk berdoa beberapa menit berikut ini. Mari kita kontak batin dengan Tuhan. Mari angankan Tuhan ada di samping kanan dan mari berusaha merasakan kehadirannya. Mulai. Mari kita menerima undangan Tuhan datang padanya lewat lagu. Kalau boleh kita menyanyi lagu biasa. Kami datang
datang padamu, menyembah di kakimu. Janganlah tolak kami, Tuhanlah kami cari, Tuhanlah kami cari. Benar ya Tuhan, Tuhan yang kami cari, dan kalau boleh kami temukan untuk beberapa menit berikut ini. Mari kita mohon keampunan dosa lewat lagu yang tadi. Mari sungguh-sungguh menyanyi ya, mari. Mungkin dalam hati saja atau kedengaran, itu oke-oke saja. Satu saja ku ingini daripada-Mu ya Tuhan, baik oleh air maupun api, ku minta Tuhan sucikan. Mari sungguh-sungguh yang berikut ini, permohonan yang berikut ini. Sucikanlah aku Tuhan, dalam api pun baik juga, asal saja kesalahan Engkau buatkan ya Bapa. Sucikan kami Tuhan, sucikan kami. Mari kita masuki sesi doa. Anda curhatkan 1/4 menit saja berikut keperluan Anda saat ini, sambil tetap meditasi jalan terus, kontak batin dengan Tuhan, yaitu Anda berusaha merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan. Problema Anda, sampaikan kepada Tuhan. Mulai. Waktu ini Bapa, kami datang membawakan segala problema kami, masalah hidup kami. Tidak punya daya, berilah sayang. Waktu ini Bapa, mari tulus menyanyi dalam hati atau kedengaran. Kami datang tidak punya daya, berilah sayang. Ya Tuhan, kami tunggu berkat-Mu, kami tunggu pengabulan doa-doa kami pagi ini. Kami tunggu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selesai sudah, dan terima kasih banyak.